enggak. Jadi 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 kegiatan saya sehari-hari saya mengurus beliau kayak seperti makannya gitu. Setelah beliau ibadah apa saya sudah siapkan makannya. Laki-laki sudah tua. Walimah jeduk. Ya. Namanya walimah jeduk. Ya. Kalau di NU atau apa tadi? Di mana tadi? Oh, di Habaib. Kalangan Habaib. Iya. Walimah jeduk namanya. Walimah jeduk. Ya. Terus menurut orang biasa gitu kan dipikirkan itu gila, padahal enggak gila. Deketin Mike. Padahal enggak gila. Kenapa enggak gila? Karena kan saya setiap hari yang mengurus beliau. Ternyata beliau ibadah semalam itu sampai menjelang subuh itu terus beliau memuja-muji Allah gitu ya, mengaji gitu. Jadi saya mau Bapak dan Ibu yang meraktekin ilmu RDAY bisa gak meraktekinnya maksa aja. Iya, semua harus maksa. Kalau nggak maksa nggak bisa. Salah satunya apa sih Ji kalau yang maksa? Sholat ba'diyah qobliyah itu maksa. Bangun jam 00 maksa. Bangun tidur jangan nyari HP, tapi yang dicari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk yang agamanya non muslim. Pagi ini saya suami, kalau ada suami, saya istri, kalau ada istri, anak, cucu, mantu, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Satu. Mulai setelah tahu RDAY, bisa gak kalau bangun tidur jangan nyari HP dulu. Kita kan masih kalau bangun tidur yang dicari HP. Mana nih HP? Soalnya kalau bangun tidur nyari HP, ngerinya baru buka layar HP, Bapak dan Ibu langsung ketemu pinjol. Pinjol. Itu langsung shock terapi, Bu. Untuk Bapak yang tadinya bangunnya ngaceng langsung ya karena dilihat pinjol. Bisa jaga, jadi jangan nyari HP, yang dicari Allah. Dua, Bapak dan Ibu, karena saya SD Impres, kadang kalau salah nanti diralat ya, dimaafin. Nabi apa tuh yang dikejar-kejar larinya ke tengah laut? Nabi Musa. Apakah Nabi Musa tahu tuh kalau tongkatnya diketok lautnya bakal kebelah? Nggak tahu. Dia lari aja. Jadi maunya saya apa? Ibu berbuat aja, berbuat. Bapak berbuat dan berbuat. Karena kita nggak tahu pertolongan Allahnya itu kapan, jam berapa, hari apa, posisinya lagi di mana. Nah, begitu juga Nabi yang dibakar nggak meninggal. Nabi apa tuh? Hah? Tuh pinter tuh. Dulu sekolahnya pinter ya. Sudah impres. Apa dia tahu tuh pada saat dibakar nggak mati, jadi hawa dingin? Nggak tahu. Nah, masa Bapak dan Ibu mau tahu lunasnya dari mana ya? Yang lunasin siapa ya? Nanti gimana ya jalan ceritanya nih? Utang gue bisa lunas apa enggak? Kata Allah, malaikat ini lebih daripada nabi katanya. Manusia di Indonesia nih lebih dari nabi. Pengen tahu lunasnya kapan? Pak Haji, aku sholatnya sampai kapan nih? Kok sampai kapan? Nggak boleh. Nanti Allah nggak mau jawab. Yang jawab siapa? Kus plus kapan sampai berjumpa lagi. Masa yang jawab kus plus? Janganlah. Bisa gak Bapak dan Ibu mulai hari ini ilmu baru nih. Jangan pengen tahu gimana penyelesaian Allah tentang hutang-hutang kita. Coba jangan pengen tahu dulu. Karena Nabi yang dikejar-kejar sama musuhnya lari ke pinggir laut, dia juga udah nggak tahu nih
Udah terdesak, pokoknya gue lari aja. Nah, nanti sambil di hati ngomong, pasti Allah nolong saya, pasti Allah nolong saya, pasti Allah nolong saya, pasti Allah nolong saya. Begitu. Kalau bapak dan ibu nyari jodoh, pasti Allah ngasih jodoh saya, pasti Allah ngasih jodoh saya, pasti Allah ngasih jodoh saya. Begitu. Kalau bapak yang alat kelaminnya nggak ngaceng, pasti saya ngaceng lagi, pasti saya ngaceng lagi, pasti saya ngaceng lagi. Begitu. Ini kan enggak, nyari solusi, nyari solusi. Minjem di BRI 100 juta, pinjem lagi di Mandiri 150 juta. Namanya apa? Mindahin bank dari Mandiri, dari BRI ke Mandiri, apa namanya? Take over. Kalau enggak, malam-malam kita nangis sama Allah dari jam 00 sampai jam 6 pagi nangis, meratapi nasib. Jam 8 telepon ke BRI, top up. Yang tadinya 100 dinaikin jadi pego. Kata Allah, kan hari ini kan hari Rabu, besok sampai jam 5 sore bank tutup. Kenapa jadi kamu pagi-pagi top up? Tadi malam lo udah nangis-nangis, sekarang top up, gimana? Nah, tadi saya ngobrol sama tamu saya, bos, apa yang bikin utang lo bisa lunas 600 miliar? Sementara tamu gue nih yang datang malam ini jadul-jadul, utangnya nggak sampai 10 miliar, nggak sampai, hanya utangnya ratusan juta. Ingat gak Ji, waktu itu lo ngomong Ji, jangan pengen tahu gimana Allah ngelunasin utangnya kalian. Tolong dong Jo, tolong dong bos, terangin lagi detail, karena nih tamu gue yang hadir kebetulan blow-on-nya tingkat tinggi. Oh gampang Ji. Dulu lo ngomongnya begini Ji, kalau pengen utangnya lunas jangan kepo. Apa tuh kepo bos? Pengen tahu. Bapak dan ibu tahu kan bengkel ketok magic? Kalau bengkel ketok magic benerin mobil, apakah kita boleh ngintip? Nggak boleh. Kita suruh pergi dulu, Pak, jalan-jalan dulu, nanti 1 jam lagi kembali, mobilnya udah selesai. Nah, kadang kita suka pengen tahu cara kerjanya Allah, gimana nih utang lunas. Janganlah Pak, kalau sampai kita pengen tahu utang kita lunasnya gimana, kata Allah, kalah dong gua sama bengkel ketok magic. Bengkel ketok magic aja cara kerjanya nggak boleh diintip. Lu pengen tahu lunasnya kapan, lunasnya dari mana? Nah, bisa gak? Jangan pengen tahu. Yang saya omongin kebayangan nih bengkel ketok magic. Ya. Cara kerjanya bisa gak diintip? Ya. Iya? Enggak. Berarti kalau bengkel ketok magic cara kerjanya nggak boleh diintip, boleh gak cara kerjanya Allah diintip? Nggak boleh. Jadi bapak dan ibu jangan pengen tahu nanti lunasnya kapan, yang lunasin siapa, tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Nah, biar kita nanti cepat lunas, kan kita nggak tahu nih lunasnya hari apa, jam berapa, di mana. Bisa gak bapak dan ibu pakai kacamata kuda, udah aja fokus sama Allah aja, jangan nyari pertolongan selain Allah. Bisa? Ya. Kedua, Pak Haji, saya buka usaha bangkrut, buka usaha bangkrut, buka usaha bangkrut, buka usaha bangkrut. Kenapa Pak Haji? Yaudah, coba kamu geser. Tadi kita privat Pak, 26 orang, privat khusus, tapi semuanya terkabul semua. 26 orang Pak, dari pagi. Dari jam berapa Kang Nur? Dari pagi jam 8. Jam 8 Bu, di Sentul, di KFC Sentul. Kita mapping satu-satu, tapi 100% terkabul. Nah, mau bapak dan ibu enggak? Saya tanya, kenapa kamu ini jalanin usaha apa bangkrut? Nggak taunya pas kita intip. Karena ini kan kalau privat enaknya kita bisa ke keker nih, karena ada depan doang nih.
Oh, kesalahannya cuma satu, Pak. Apa tuh? Hobinya minta air doa. Kemana-mana minta air doa, ngamplak kemana-mana. Jadi di dalam badannya isinya jin semua, hodam semua. Aduh, nggak bisa. Keluarin dulu jinnya. Nah, gimana cara ngeluarinnya? Bapak rogoh alat kelamin bapak, diremes 9 kali, taruh di teko 9 kali. Nanti air tekonya diminum selama 9 hari. Wow, sekarang luar biasa. Nah, saya nggak tahu nih mana yang pernah minum air doa. Kita pernah nyari-nyari keliling-liling ke kampung-kampung nyari air doa. Ada gak bapak-bapak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, banyak juga ya. Aduh, udah Pak, jangan nyari-nyari air doa. Mendingan kita minta sama Allah. Nanti ayatnya, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jangan. Buat apa? Mendingan langsung ke Allah. Ngapain lewat mediator? Itu namanya mediator, ya kan? Mediator. Ngerinya Pak, kalau Bapak dan Ibu sukses nanti lewat mediator, pada saat Bapak dan Ibu mau masuk ke surga, mediatornya begini, nggak bisa masuk. Lo dulu pernah minta air doa gue kan? Bayar? Kan udah gue amplopin. Apaan itu kan dunia, akhirat. Bayar gak? Bayarnya pakai apa? Pakai pahala lah. Kita bayar pakai pahala kita. Kurang, bayar lagi, kurang. Ya udah, dosa gue buat lo, dosa dia buat kita. Kita masuk neraka jahanam paling bawah. Udah di dunia kita jadi karyawan, udah di dunia kita jadi mediator, udah di dunia kita jadi sales, udah di dunia rumah kita tipe 21, tipe 36, tipe 45, antara tetangga sama kita dempet, temboknya dempet, nggak ada pembatas. Masa di dunia susah, di akhirat masuk neraka paling bawah? Jangan dong. Nah, hari ini kita putusin. Coba Bapak dan Ibu yang pernah minum air doa, paksain, keluarin dulu itu hodamnya, jinnya keluarin dulu, dinolin dulu, nanti di mapping lagi. Ntar diajarin nggak Pak Haji? Pasti saya ajarin, nggak mungkin nggak. Ya, yang tadi pernah, yang minum air doa yang tunjuk tangan ya. Kalau ibu-ibu yang pernah minum air doa, 1, 2, 3, 4, 5, banyakan ibu-ibu. Ciri-ciri perempuan yang pernah minum air doa, pentil tetenya nongol. Yang nggak minum air doa, pentilnya masuk ke dalam. Nongol nggak coba? Coba periksa dulu. Hah? Apa? Minta doa sama ibu. Air doa. Tapi kemarin saya baru tahu tentang itu baru kemarin pas sore. Mana mic-nya? Pas sore ada yang datang. Coba mic-nya. Coba ngomong gimana? Ya. Jadi kencangan dikit. Jadi setiap hari itu kegiatan saya itu saya kan mengurus seorang wali majedub gitu. Apa? Wali majedub gitu. Jadi kalau dari kalangan habaib itu wali yang apa, yang kayak nyeleneh gitu Pak Haji gitu kan. Wali yang nyeleneh. Iya, jadi orang menyangka gila, padahal orang menyangka orang itu gila gitu, padahal nggak gila beliau itu gitu kan. Ternyata kan wali Allah gitu. Nah, saya mengurus itu setiap hari. Orangnya lagi perempuan? Laki-laki, sudah tua. Tiap hari, jadi saya melayani tamu-tamu yang datang gitu. Nah, mereka yang datang itu jadi datangnya ke saya minta doa gitu, bawa air, apa hajatnya, nanti saya kasih pencerahan gitu. Yang kasih pencerahan siapa? Saya yang kasih pencerahan gitu kan. Coba sini dulu kasih pencerahan.
ini kan saya gitu kan. Ya, terus saya tahu Pak Haji itu baru kemarin siang. Pas malam ada tamu Pak Haji. Nah, saya ingat tuh ilmunya Pak Haji kan, yang gimmick-gimmick kayak gitu. Nah, saya kasih tahu tuh Pak Haji, saya sambil ketawa-tawa gitu. Tapi karena mereka itu yakin dan kebetulan saya memang adanya itu dengan wali Majedub, jadi mereka tuh berpikirnya gini, oh muridnya Majedub juga yang nyeleneh, dibilangnya begitu, makanya mereka percaya. Saya kasihlah ilmunya Pak Haji yang gimmick-gimmick gitu. Sore tuh Pak Haji, kemarin sore nih, ternyata tadi siang saya ada di sini, dia WA saya. Alhamdulillah kabul. Tepuk tangan dong. Itu Pak Haji. Satu. Nah, berselang jam lagi ada lagi yang WA. Alhamdulillah kabul. Tepuk tangan lagi dong. Wow. Padahal saya sendiri belum mempraktekkan gitu. karena saya tahu kan baru siang. Sore ada tamu gitu. Karena saya udah terbiasa nerima tamu itu kan gitu. Yuk, maju sini dulu. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Sini, luar biasa. Gini, duduk sini. Sini. Nah, oke. Jadi mbaknya tuh meraktekin ilmu RDAI-nya ke pasien-pasiennya. Iya. Terus hasilnya apa tuh? Kalau boleh tahu. Ulangi lagi nih. Bos, bos. Ini guru kita, bos. Suhu. Ayo. Hasilnya Jadi mbaknya kegiatannya apa? Tadi ulangi lagi. kegiatan Mbaknya saya. Ya. iniin wali Majeduk apa bagian apa mbaknya? Oh. Bagian nyundul, Enggak. jeduk atau bagian apa? Enggak. Jadi kegiatan saya sehari-hari saya mengurus beliau kayak seperti makannya gitu. Setelah beliau ibadah apa saya sudah siapkan makannya. Laki-laki sudah tua. Wali Majeduk. Ya. Namanya wali Majeduk. Ya. Kalau di NU atau apa tadi? Di mana tadi? Oh, di Habaib. kalangan Habaib. Iya. Wali Majedub namanya. Wali Majeduk. Ya. Terus Menurut orang biasa gitu kan dipikirkan itu gila, padahal enggak gila. deketin Mike. Padahal enggak gila. Kenapa enggak gila? Karena kan saya setiap hari yang mengurus beliau. Ternyata beliau ibadah semalam itu sampai menjelang subuh itu terus beliau memuja-muji Allah gitu ya, mengaji gitu. Jadi otomatis saya karena satu rumah ya, saya jadi mengikuti itu Pak Haji. Saya seperti apa yang ada di YouTube ya, tentang Pak Haji itu ya, yang 18 harus dihindari mandi malam, itu udah saya lakukan gitu. Nah terus saya tahu tentang Pak Haji baru kemarin siang gitu. Taunya dari mana? Dari YouTube. Kebetulan sore itu ada yang datang tamu. Konsul lah gini. Konsul sama mbaknya. Ya, minta gimana nih? Saya teringatlah itu yang ilmunya Pak Haji itu, yang gimmick-gimmick itu, gitu kan? Saya kasih tahu lah. Tapi orang itu juga senyum. Mereka berpikir yang gini, oh orang gurunya aja Majedub, muridnya Majedub ya, katanya gitu. Tapi saya juga ketawa gitu, ya. Tapi mereka percaya gitu, dipraktekkanlah malam itu. Gitu. Ilmu gimmick-gimmicknya RDAY. Ya, dipraktekin tuh malam itu. Tadi siang saya kan sampai sini jam 10. Nah, ada WA. Alhamdulillah kabul katanya gitu. Kata dia. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Iya. Oh dikasih tahu ilmu gimmick-gimmick. Iya. Contohnya apa gimmick-gimmicknya? Biar minimal ini penakjub wali Majeduk bisa praktek. Iya. Ya. Apa yang dikasih tahu gimmick-gimmicknya? Yang gimmick-gimmicknya yang dikasih tahu pertama
Karena itu kan udah sore juga kan gitu. Ya udah balik bajunya pada saat tidur. Terus colek-colek kata saya gitu. Apa yang dicolek? PP-nya kata saya gitu. Karena dia kan perempuan. Colek-colek PP-nya. Ibu bapak tahu gak PP? PP itu pulang pergi, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ya. Jadi PP, masuk keluar, masuk. Ya. Ya. Jadi colek PP-nya. Ya, dicolek Coba PP. perhatiin lagi, ini serius nih. Ini yang ngomong muridnya langsung. Muridnya langsung. Gimana, Mbak? Ya, terus Kamu celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. ya, dibalik semuanya. Terus itu ustazah yang datang ke saya. Ustad. Ustazah. Wow, yeah. Ustazah. PP. Yang datang gitu. Nah, kebetulan yang mau diniat hajatkan itu seorang abuya terkenal di Jawa Timur saat ini. Wow, tepuk tangan dong. Gitu. Kata si Bu Ustazah ini bilang ke saya, Bun, gimana? Ini seorang abuya loh, ulama besar ada di Jawa Timur gitu. Pasti beliau tahu. Bismillah kata saya gitu. Bismillah, insya Allah gitu ya. Nggak akan tahu itu mah ilmunya Allah. Kamu nggak usah mikir apa-apa. Saya bilang begitu, Pak Haji. Ketawa lah itu langsung. Ketawa. Coba gimana ketawanya? Lanjut. Setelah itu ya pas saya jam 10 sampai sini, ya itu langsung Laporan. Ya ustazah itu langsung WA, alhamdulillah katanya gitu ya. Alhamdulillah. Kobul Bun katanya. Terkabul. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi kemarin siang itu yang terkabul, hari itu juga dia langsung diajak nikah kembali. Tepuk tangan dong. Gitu. Wow. Siapa ibu-ibu yang mau nikah kembali? Gitu. Mau no. Yang kedua, langsung beliau itu ditransfer, tapi nominalnya saya nggak tahu karena nggak enak saya mau bertanya gitu kan. Nah itu terus beliau langsung telepon saya diberi hadiah. Akan dijemput, diajak keliling ziarah ke kota Jawa Tengah ke para wali Allah. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Seperti itu Pak Haji. Ya, Tapi ya. saya sendiri belum mempraktekkan Ya. karena memang kan saya baru tahu Pak Haji siang itu gitu, siang itu. Nah, yang kedua, kenapa saya langsung bertekad ke sini Pak Haji? Kenapa saya langsung bertekad ke sini? Saya siang tahu Pak Haji dari YouTube gitu. Kenapa saya langsung bertekad ke sini? Di YouTube itu yang saya lihat aneh itu centong-centong itu gitu kan. Centong-centong itu gitu. Saya ketawa malam itu kan. Ketawa kan ngakak sendirian. Nah, setelah itu barulah saya teringat. Loh, saya setahun yang lalu saya pernah bermimpi centong diberi sama seorang wali majdub itu tadi Pak Haji, yang saat ini masih hidup. Beliau ada seorang habaib yang udah terkenal, saya rasa pasti pada tahu gitu, cuman saya nggak bisa sebut namanya. Saya dikasih centong gitu sama beliau itu. Ini loh Wan, centong, lu mau apa gitu, mau apa terkabul semuanya, lu jangan mikirin apa-apa, lu nggak akan kerja, karyawan lu banyak, lu akan bangkit lagi lebih dari yang dulu, katanya seperti itu. Seminggu yang lalu saya ditelepon lah dengan guru mursyid saya yang dari Kalimantan juga. Kamu nggak usah capek-capek, mau ngapain kamu nyalok-nyalok tanah? Sudah aja istiqomah di situ, urus beliau. Besok tinggal dikit lagi, ada yang datang menghantarkan ke kamu, ndak usah capek-capek. Gitu Pak Haji. Nah saya dari mimpi itu tadi
kok ini sama ya? Ada centong-centong begini, apa ini jawabannya? Makanya saya langsung ke sini. Tepuk tangan dong. Wow. Tuh. Makanya saya pengen tahu, pengen tanya ke Pak Haji masalah centong itu gitu kan. Oh, berarti apa saya harus minta centong ke Pak Haji gitu. Iya, nggak apa-apa. Centong saya tinggal satu. Masya Allah gitu. Padahal saya sendiri juga orang yang mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tapi saya mungkin karena saya dikelilingi beliau-beliau tadi, saya juga suka dikasih. Ini masih bingung. Dikelilingi beliau-beliau tadi. Ya. Coba siapa kira-kira? Saya dikelilingi dengan guru-guru mursyid saya yang suka Dia pada nanya nih agak blow on. Guru-guru mursyid itu apa tuh mursyid? Ini agak blow on. Guru-guru mursyid itu apa ya, guru tarekat, guru spiritual kita gitu, masalah ke Allah, ketauhidan gitu. Jadi disitulah yang bikin saya tenang. Sebenarnya saya pribadi, saya punya hutang sekitar 15 miliar. Tapi saya tenang saja. Saya nggak bagaimana baik. Saya tenang, saya yakin sama Allah. Padahal saya setiap hari saya menerima tamu dengan berbagai macam permasalahan gitu. Tapi saya selalu tersenyum aja. Saya yakin pada waktunya nanti pasti ketemu jalannya gitu. Akhirnya ketemulah ini Bapak Haji Dwi gitu. Tepuk tangan dong. Mbaknya tinggal di mana? Oh, Cimande itu deket mana tuh? Cimande itu deket Awi. Oh, Ciawi masih lurus apa belok kiri apa belok kanan? Ke kanan yang arah ke Sukabumi. Ya, di Sama situ. Talang mananya tuh Talang? Ya udah itu Talang. Cikretek lurus lagi? Iya. Cikretek. Iya lurus lagi. Ibu tahu gak Cikretek? Yang kalau jalan kertek. Iya. Mudah-mudahan. Cimande namanya? Ya Cimande. Oh, gitu. yang Talang itu? Ya. Tinggal di situ? Ya. Saat ini saya tinggal di situ udah 1 tahun. Gitu. Sebelumnya saya di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya, saya seorang pegawai pemerintah, tapi saya udah resign. Saya udah tinggalkan semua itu, seperti itu, Pak Haji. Jadi mudah-mudahan sekarang ini, saat ini ketemu dengan Pak Haji, mudah-mudahan pasti, bukannya mudah-mudahan lagi, pasti ada solusinya. Giliran untuk saya, bukan untuk yang tamu-tamu saya, gitu. Boleh. Gitu, Pak Nanti Haji. Mbaknya catat nomor HP saya. Nanti kita privat. Ya. Nanti bisa privatnya di Aeon Mall. Ya. Bisa nanti di Alana. Ya, Bisa amin. nanti di Jakarta. Nanti saya ajarin Amin. cara cepat hajat terkabul. Yang lain juga diajarin. Ya, Nggak amin. mungkin enggak. Karena ini kan 15 miliar. Coba Bapak dan Ibu, ada gak yang 15 miliar? 10 miliar? 10 miliar? 10 miliar? Utang kemana 10 miliar? Hah? Utangnya di Tanah Abang. Maksudnya utangnya kemana 10 miliar? Ke bank apa ke rentenir atau kemana? Hah? Oke, ke orang-orang. 10 miliar satu ya. 5 miliar. 5 miliar. 2. 1 miliar. 3. Oh. Itu yang uang ibu dibawa orang keluar tuh yang belon ibu apa yang bawa duit kabur uang ibu? Ya. Gampang lah. Nanti bapak dan ibu japri kirimin fotonya, hajatnya berapa nanti kita atur. Tadi saya privat 26 orang. Selesai semua. Yang di Alana hajatnya 1 triliun. Di Alana, di Hotel apa Kang Nur kita makan? Swiss Bell di Cimanggu 1 triliun. Alhamdulillah. 500 miliar. Alhamdulillah.
Nanti Ibu japri ya. Kalau hari ini mah kita global aja. Nanti diajarin pasti. Nah, terus apa yang menggebu-gebu kok Ibu pengen datang ke RDAY? Yang menggebu saya ke RDAY tadi, saya ya teringat mimpi saya setahun yang lalu. Mimpi apa? Mimpi jorok atau mimpi apa? Yang mimpi diberi centong. Kebetulan saya lihat Pak Haji kan pertama buka itu membahas masalah centong gitu. Nah, disitulah saya langsung apa ini jalannya gitu. Karena bertahun-tahun apa sih kok saya kasih centong, katanya dengan centong ini ya semua nanti terkabul, apa yang kamu mau terkabul, semuanya beres semuanya gitu. Yang penting kamu ke Allah, ke Allah. Bentar ya, Den, ambilin centong yang gagangnya ukir tuh, yang punya raja-raja makan tuh. Ambil 1 biji aja. Berapa? 1 ya, 1 yang ukir ya, yang biasa raja-raja makan pakai centong kayu ukir. Ntar saya kasih. Saya kasih centong ukir. Oh ya, jadi makasih, memang Pak buat Haji. raja-raja makan. Amin, amin. Iya. Oke, ada lagi Bu? Udah, terus Boleh. jadi Pak Haji, ini kan pasti saya masih tinggal ada di Bogor ini, pasti setiap hari itu pasti ada aja Pak Haji yang dateng gitu kan. Gampang, hajatnya apa? Tinggal dicentongin aja Bu. Mana tangan kamu? Iya. Utang kamu berapa? 10 miliar. Centongin aja. 99 kali lunas. Nanti duitnya akan diterima lewat tangan ini kan, lunas. Tepok, pok, pulang. Nanti dia lunas. Oh, Jadi kamu buat perwakilan saya di sana. Kan iya, saya nggak mungkin nepok-nepokin ya kan? iya. Daripada gue nepok-nepokin, mendingan gue goyang lidah. Iya. Pak Haji, kok aku nggak dikasih? Coba dulu mukanya mau gak diukir? Yalah, humor. Iya Pak Haji. Oke, ada lagi? Udah, jadi saya sih gini, emang hutang saya 15 M, tapi saya yang ekstrim gitu. Kalau diajarin Mbak, Ya. diajarin, itu butuh waktu 1 orang bisa 3 jam. Minimal 2 jam. Iya, Nah ini kalau semuanya nanti nggak kebagian, kasihan. Nanti lo privat aja japri gue ya. Oh iya. Gue pegang yang lain ya. Iya, Karena nanti kita mau ke Jakarta. Iya, Hari ini kita ada ketemu tamu di Bubur Kuangtung Pecenongan. Ya, jadi nanti kita ada ketemu orang di sana jam 2 pagi, privat, khusus eksklusif. Kalau ngajarin malam-malam enak Bu. Kenapa? Sama-sama alat kelamin yang tegang-tegang enak. Kita nanti jam 2 ada ketemuan di Bubur Pecenongan di Kuangtung di Pecenongan Pasar Baru. Jam 2 malam. Jadi kita saya jam 1 berangkat. Jadi kita beresin dulu biar selesai. Oke? Ibu nanti saya kasih centong. Satu lagi Pak Haji. Tadi waktu saya berangkat ada yang datang juga mintanya dia kan bisnis perumahan. Gimana nih supaya cepat pada laku? Saya keinget yang Pak Haji bilang kucing-kucing gitu. Saya suruh kasih makan kucing, saya suruh kasih makan kucing, ikan, pokoknya 2 Kembung. lah. Semut jangan dimatiin, disemprot pakai air gula. Alhamdulillah dipraktekin, walaupun mereka juga ketawa. Oh gila ini, walaupun saya selalu dibilang Wali gila. Majeduk. Duh, gigil. Begitu. Jadi gini Pak, kalau Bapak dan Ibu mau ekstrim, sedekah ngasih makan binatang tuh harus 1 paket 3. Burung, kucing, semut harus 3, nggak boleh 1. Burung harus nanti ada semutnya. Sini. Tuh, ada ukirannya nggak? Choice. Iya, mantap. Bos, lihat bos, ada ukirannya nggak bos? Shoot bos. Gambar semar kan ya? Ya, gambar semar. Ini manjurnya super. Tapi centong saya juga manjur. Kan Bapak dan Ibu hajatnya recehan. Di bawah 1 M, di bawah 10 M. Kok ini bisa ratusan miliar. Tapi nggak apa-apa, bertahap. Karena dia pegang pasien. Kalau Bapak dan Ibu kan megang setan. Beda ya. Nih, gue kasih. Ini bentuknya kayak alat kelamin lu nih, agak lonjong, oval.
Makasih Pak Haji, makasih. Jadi Bapak dan Ibu saya ulangi lagi, kalau mau sedekah binatang harus 3, nggak boleh 1, jomplang. Kalau udah sedekah ngasih makan burung, apa tuh makanan burung? Beras, menir, semut, sama kucing, ya.